Sobat Sehat. Kembali lagi nih bersama kita berdua. Tentunya di acara kesayangan Sobat Sehat di rumah, Podcast Menjauhi. Ya, masih bersama saya Septian Adi dan saya Rina Purnawan. Nanti pada episode ini atau hari ini kita bahas apa, Mbak? Kita akan membahas tentang penyamukan dan penyakit DBD. Penyamuk dan penyakit DBD. Betul. Oke. Nah, jadi karena dua tema nih, kita undang dua narasumber sekaligus. Wah, luar biasa kan? Alhamdulillah nih narasumbernya juga ngepasin bisa ya, Mbak ya? Iya. Oke. Dan ini juga kita ada di episode kelima ya. Nggak nyangka ya, udah. Sudah ada di beberapa video sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya kita nanti ada giveaway nih. Nah, oleh karena itu nanti untuk Sobat Sehat tentunya jangan sampai melewatkan sedetik pun nih dari episode ini. Nah, jadi nanti kita di akhir acara ada giveaway. Makanya pantengin terus nih obrolan kita nanti, video kita. Iya. Selain kita ngobrol-ngobrol ringan nih, sharing-sharing ringan tentang ilmu kesehatan, kita juga santuy di sini ya, nggak yang berat-berat kita temanya. Yang penting mengena nih kepada Sobat Sehat semua, agar nanti bisa dipraktekkan atau dipraktekkan di rumah ya. Oke. Iya. Nah, ini juga Mbak, Sobat Sehat di rumah ini pasti penasaran siapa sih bintang tamunya. Nah, nanti dulu, makanya ikutin terus nih. Ikutin terus sampai video terakhir. Dan giveaway kita nanti kita akan sampaikan di akhir video. Ada syaratnya juga tentunya. Yang Sobat Sehat harus like, subscribe, and komen tentunya. Komen yang paling menarik yang akan kita pilih dan akan mendapatkan giveaway. Nah, nanti pokoknya diikutin aja sampai terakhir. Nanti clue-nya apa atau pertanyaannya apa nanti diikutin aja. Oke, mungkin langsung aja ya Mbak Yani. Karena sumbernya udah nggak sabar masuk ke episode kita nih. Tenang. Ya. Kita nanti ada 2 sesi karena mengingat studio kita yang begitu luas. Jadi kita bagi 2 sesi ya. Oke, yang pertama mari kita panggil aja Mbak ya. Sumber kita yang pertama. Ada Mbak Ratna. Yeay. Nah, ini udah datang nih narasumber yang pertama. Seperti yang kita ketahui, Sobat Sehat di rumah, kita ada 2 narasumber nih. Yang pertama ada Mbak Ratna. Halo Mbak. Ya. Iya. Dan yang kedua ada Mbak Titi di segmen yang selanjutnya. Oke. Tapi sebelumnya mungkin ini Sobat Sehat di rumah Mbak. Kita tuh sebut aja Sobat Sehat Mbak. Oke. Bisa disapa Mbak? Halo Sobat Sehat semuanya. Sobat Sehat semuanya. Oke. Jadi kalau ada Sobat Ambiar kita juga ada Sobat Sehat nih. Sip. Oke, kita mau berbincang nih terkait DBD. DBD itu demam berdarah dengue. Oke, demam berdarah dengue. Tapi sebelumnya gini Mbak, mungkin nih ada yang masih belum kenal sama Mbak Ratna nih, ya karena tapi juga mungkin ada yang udah kenal, tapi nggak alangkah baiknya mungkin bisa memperkenalkan diri Mbak ke Sobat Sehat di rumah. Kenalan nih? Iya nih kenalan, karena kita belum terkenal Mbak. Oke. Halo Sobat Sehat semuanya. Kenalkan, perkenalan juga nih. Iya. Kenalkan, saya Ratna dari Puskesmas Kota Gede 2, di situ menjabat sebagai sanitarian. Jadi sudah berapa lama Mbak di Kota Gede 2? Di Kota Gede 2 baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Jadi cukup lama juga ya. Oke. Baru 3 tahun. Oke. Ya, langsung aja ya Mbak. Ya. Ini seperti yang kayak kemarin nih. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di pikiran dari teman-teman Sobat Sehat di rumah nih terkait DBD. Sebenarnya penyakit DBD itu apa sih Mbak? Biar tahu aja apa Mbak. DBD itu demam berdarah dengue. Seperti yang dikatakan tadi. DBD itu disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue. Ya, virus dengue yang bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Oh gitu. Berarti virus dengue yang bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Betul. Jadi lewat nyamuk itu ya Mbak ya? Enggak ada nyamuk lainnya ya Mbak? Berarti perantaranya khususnya nyamuk Aedes aegypti yang bisa membawa virus dengue itu. Oke. Kemudian gejalanya apa sih Mbak? Bukan gejalanya DBD itu ketika mengalami penyakit itu apa Mbak? Gejala awal biasanya
biasanya kan menyerang anak-anak gitu ya. Yang biasanya menyerang orang itu gejala DBD itu demam. Dimulai dari demam. Demam tinggi, 2 sampai 7 hari. Tapi kalau sudah demam 2 hari itu sebaiknya segera diperiksakan. Soalnya demam tinggi. Demam tinggi terus lemah, lesu gitu. Lemah, lesu. Terus lama-lama kalau nggak diperiksakan kan dia akan nyeri ulu hati. Terus ada gejala-gejala yang lainnya seperti bintik-bintik kayak digigitin nyamuk itu, bintik-bintik merah itu. Terus lama-lama itu kan akhirnya dia lemes juga kan, tadi sudah aku bilang lemes, digigitin itu bisa terjadi mimisan kalau lama-lama mimisan. Gitu ya. Iya, mimisan juga gusi berdarah seperti itu. Berarti sebenarnya itu demam ya Mbak? Demam. Iya, awalnya dimulai demam ya. Sampai 7 hari ya. 2 hari aja sudah cukup, harus diperiksakan. Iya. Gitu. Berarti ketika nanti mungkin ada sobat sehat di rumah nih, keluarganya atau tetangganya yang memang karena 2 hari udah demam terus, nih harus periksa. Iya. Seperti itu ya. Untuk antisipasi awal, apakah itu memang DB atau penyakit yang lainnya kan ya, seperti itu. Betul sekali. Itu jadi seperti itu tadi. Apa Mbak, ada mimisan dan yang lainnya ya? Itu setelah awalnya dimulai dari demam. Dimulai dari demam. Nanti selanjutnya seperti itu. Seperti itu. Oke. Sebenarnya penyakit DBD itu menular nggak Mbak? Menular. Itu penyakit DBD itu bisa ditularkan dan bisa menularkan. Bisa ditularkan dan bisa menular. Betul. Dari apa Mbak? Ini istilahnya ada si A dia kena DBD gitu ya, sudah positif DBD. Terus ada nyamuk Aedes aegypti yang menggigit dia. Kan itu menghisap darahnya. Terus darah itu kan masuk ke dalam nyamuk Aedes aegypti gitu. Terus nanti nyamuk itu bisa menggigit orang lain yang sehat dan membawakan virus tadi. Jadi yang sehat itu bisa kena DBD juga. Gitu. Jadi dari A ke B bisa kena, B ke C bisa kena. Atau nyamuk itu di dalam tubuhnya sudah ada virus demam berdarahnya, itu virus dengue-nya itu. Meskipun dia dari orang dan menggigit dari orang yang tidak kena atau yang kena, itu bisa menularkan. Jadi sebenarnya itu bisa juga efek berantai ya Mbak ya. Iya, betul. Nyamuk gigit, kemudian gigit lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Iya, betul. Kayak gitu. Oke, jadi bisa menular dan ditularkan juga kayak gitu. Oke. Kalau untuk sekarang nih Mbak, sebenarnya kan itu DBD ya, itu sebenarnya sampai sekarang udah ada obatnya belum Mbak? Kalau obatnya secara pasti itu belum ada ya. Itu kan kalau DBD kan menyerang daya tahan tubuh juga kan, lemes gitu. Kalau lemes kan lama-lama dia kehilangan cairan. Jadi kan harus ada asupan cairan. Makanya kalau lemes itu demam 2 hari, lemes harus dibawa periksa kan. Nanti kalau tubuhnya tidak kuat itu nanti dia akan dirawat itu kan otomatis ditambah cairan, ditambah apa-apa gitu kan. Itu medis kan, tindakan medis. Jadi pertolongannya pokoknya demam 2 hari itu harus segera diperiksakan. Oke, berarti sebenarnya biar lebih tertangani lebih awal gitu. Berarti ya, betul. Screening dari awal, dari demam 2 hari itu ya. Iya. Kita udah curiga ya. Ini kenapa? Gitu. Biasanya sebenarnya kadang ketika kita nggak tahu, itu kadang cuma demam biasa paling. Betul, ini nanti dikira pilek gitu. Tapi ketika mungkin udah 2 hari itu mungkin ada kecurigaan ya, mungkin bisa jadi mengarah ke DBD bisa. Iya. Makanya itu sobat sehat, ketika demam 2 hari seperti itu bisa langsung ke fasilitas kesehatan ya Mbak ya. Ke Vaskes, bisa ke dokter, bisa ke puskesmas atau klinik lainnya. Iya. Oke, kemudian sebenarnya kan ada cara mencegahnya nih Mbak. Nah, cara mencegahnya agar bagaimana kita itu nggak terkena DBD gitu, itu gimana Mbak? Betul, kita bisa mencegah itu sebenarnya dengan murah meriah ya? Iya betul. Itu istilahnya bukan murah meriah sih, sebenarnya kita harus rajin. Sebenarnya itu sering dari dulu sampai sekarang itu kan 3M plus. Kalau kita sekarang 3M plus. Iya, kalau sekarang kita istilah pakai 4M plus. 4M plus ya. 4 apa tadi? 4M plus gitu ya. Oh betul. Oke, iya. Yang pertama iya betul. Yang pertama apa Mbak? Ya, kalau orang bilang selalu menguras, mengubur, menutup itu kan sudah biasa. Sebenarnya itu dasarnya. Dasarnya itu ya. Betul. Menguras bak mandi. Kalau kita malas nguras bak mandi, ya lama-lama kan juga ada jentik-jentik di situ. Menguras bak mandi itu
sebenarnya kan sepele kan, tapi kan kadang itu orang males melalaikan, nah seperti itu dari hal-hal yang sepele seperti itu. Terus mengubur barang bekas. Mengubur barang bekas itu kayak barang-barang yang sudah tidak pakai, kayak botol-botol apa-apa dikubur. Kalau nggak ada dikubur ya diikutkan bank sampah gitulah. Botol-botol bekas itu biar nggak kena air waktu hujan gitu. Ketika nanti menggenang karena air itu kan bisa jadi sarang nyamuk itu. Betul. Ya Mbak ya. Soalnya itu nyamuk itu untuk media bertelurnya itu tidak perlu air yang sekolah gitu, enggak. Air cuma sedikit aja itu bisa untuk meletakkan telurnya. Jadi cuma soalnya cari media ada air kemudian nyamuk bertelur itu bisa jadi, iya. Itu tadi menguras, mengubur, terus menutup tempat penampungan air. Betul. Kayak ada ember di rumah. Kalau di sini apa sih ember ya itu namanya? Di Indonesia itu semua kesepakatannya ember. Ember itu kan yang besar itu kan harus ada tutupnya. Itu kan biar biar nyamuk nggak punya media untuk bertelur gitu. Artinya ada air menggenang itu enggak apa-apa ya ketika ada di ember, tapi harus ditutup gitu ya. Iya, biar enggak ada nyamuk masuk dan bertelur di situ gitu sebagai media untuk dia ini ya gitu. Kemudian apa Mbak? Tadi 4M. 4M, memantau yang keempat. Oh, memantau. Oke. Memantau itu banyak. Memantau tempat-tempat yang bisa menjadi perindukan nyamuk. Misalnya kan kita punya, kadang orang sekarang itu ada talang, istilahnya panjat talang itu, kita lihat di situ ada genangan atau enggak gitu. Terusan ada pohon-pohon yang gini-gini itu yang bisa untuk air nempel air menggenang di situ. Kalau hujan air menggenang itu pohon-pohon di halaman yang bisa air menggenang gitu harus kita pantau. Pokoknya tempat-tempat yang bisa untuk perindukan nyamuk harus kita pantau. Jadi intinya itu memantau di semua tempat yang memungkinkan berpotensi ada sarang nyamuk itu. Betul, ya, untuk tempat perindukan nyamuk. Iya. Soalnya kan kadang kita nggak tahu ya Mbak ya, meskipun kita udah 3 tadi itu ya menguras, mengubur sama menutup. Tapi ada memantau ya itu karena kita kadang nggak tahu ya Mbak yang di mana tuh yang ada itu kita harus pantau terus berarti ya. Oke, nah itu sobat sehat berarti memang ya harus rajin-rajin ya Mbak ya. Makanya itu kan sebenarnya itu nggak susah, tapi yang penting kita rajin dan mau dan rajin. Nah itu duluan mana? Yang karena tidak ada plusnya juga. Ayo lupa plusnya. Plusnya itu seperti kita tidur pakai kelambu. Kalau sekarang nggak ada kelambu lagi ya. Itu akses nyamuk untuk masuk ke dalam rumah itu kita tutup. Oke. Berarti mungkin kayak ventilasi dikasih kalau mungkin kasa nyamuk. Cara apa? Kasa atau mungkin koran ya. Kalau koran nanti udaranya nggak bisa masuk. Oh, kalau koran berarti kasa itu ya. Kasa nyamuk itu ya. Yang kayak streamin itu loh. Iya. Terus pakai lotion anti nyamuk. Itu bisa Mbak lotion? Bisa, untuk menghindari gigitan nyamuk. Itu kan kita mencegah juga. Enggak mempromosikan ya? Enggak. Lotion bebas. Mau pakai merek A B C D E F G terserah. Iya. Pakai obat nyamuk juga bisa kalau di rumahnya bisa. Jadi macam-macam ya. Intinya agar nyamuk itu nggak masuk ke rumah kita seperti itu ya. Ikanisasi. Yang ada kolam ikannya itu dikasih ikan. Daripada kolamnya nganggur nggak ada ikannya kan dikasih ikan. Selain itu untuk membunuh jentik-jentik nyamuk itu biar nggak berkembang, kan ikan juga bisa kita makan. Ikan yang besar. Seperti ada di rumah. Jadi banyak sekali sebenarnya Mbak. Jadi ada lagi. Kasih abate. Iya. Abate tuh? Abate itu istilahnya dia kalau nyamuk bertelur di situ, jadi itu telurnya itu tidak bisa menjadi jentik-jentik nyamuk. Jadi untuk membunuh abate itu untuk tempat penampungan air yang besar. Yang susah dikuras. Umpamanya kalau ada tandon gitu ya Mbak ya. Kalau tandon kan tertutup, jadi nggak perlu dikasih abate. Yang kayak itu namanya semuanya bak mandi besar. Terus yang ninggalin di situ itu orang tua yang sudah sepuh kan. Kalau nguras setiap minggu atau seminggu 2 kali itu kan capek ya. Kalau ada orangnya nggak ada itu dikasih abate aja. Iya. Nah, oke, mungkin
Oh, lengkap banget tadi ya Mbak ya. Iya kan? Lengkap banget. Pokoknya luar Kayaknya kok ada aja yang kurang ya. Ada aja karena itu Mbak. Karena sebenarnya itu biar sobat sehat di rumah sebenarnya paham sih sebenarnya DBD itu apa, kemudian tadi gejalanya udah toh Mbak. Kemudian cara penularannya, obatnya tadi bagaimana kan, kemudian sampai cara mencegahnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang penting cara mencegahnya itu ya Mbak ya. Artinya tadi apa Mbak, sedia payung sebelum hujan toh, kita lebih sedia payung agar nggak kehujanan kan, seperti itu. Tadi itu 4M plus seperti itu. Oke. Sobat sehat di rumah mungkin jadi sudah banyak. Yang penting apalagi ada terus ini. Biasakan hidup bersih dan sehat ya Sobat Ambiar. Itu apa Mbak? Sobat sehat Mbak. Salah. Sobat sehat Mbak, bukan Sobat Ambiar. Sobat sehat. Oke Mbak, PHBS apa tuh Mbak? Perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat, seperti itu. Jadi itu sebenarnya nggak hanya buat DBD juga, tapi secara keseluruhan ya Mbak. Artinya mungkin saat pandemi ini juga harus tetap PHBS itu memang dasarnya kesehatan. PHBS. Jadi apa Mbak? Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, oke. Mungkin cukup ya sobat sehat di rumah. Di sesi yang pertama ini dengan Mbak Ratna, nanti ada selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa nih subscribe, like, comment, and subscribe-nya di akun YouTube kita Puskesmas Kota Gede 2 ya. Kita tunggu. Silakan mau komen boleh seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Ada salam sehat Mbak. Sobat sehat semuanya. Enggak, salam sehat. Ada salam sehat. Iya ya, salah ya. Salam sehat, tetap sehat. Salam sehat, tetap sehat, tetap semangat. Diulang lagi, kurang semangat. Salam sehat, tetap sehat, tetap semangat. Ya, terima kasih Mbak Ratna. Hai Sobat Sehat di rumah. Nah, welcome back nih ke YouTube channel kita. Nah, di sini kita sudah ada di sesi kedua, yang tadi sebelumnya sudah ada di sesi pertama nih. Nah, kebetulan ini kita sudah ada narasumber kita yang sudah datang. Nah, perkenalan dulu nih, mungkin Sobat Sehat di rumah ya. Nah, narasumber kita cantik jelita, seger banget hari ini. Gimana nih Mbak kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah, terima Sehat kasih ya. sehat Mbak Rina. Sesuai dengan temanya hari ini juga merah itu semangat ya Mbak ya. Nah, jelas. Ya. Merah semangat membara. Nah, mungkin di sini Mbak kita akan nanti sharing-sharing nih mengenai program-program yang nyambung dari tadi sesi pertama. Ya, siap kita, Mbak Rina. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar pernyamukan. Waduh, asik ini. Asik tentunya ya, pernyamukan. Nah, Sobat Sehat di rumah tentunya ada yang kenal, yang sudah kenal, ada yang belum juga. Mungkin perkenalan dulu nih Mbak, karena tak kenal maka tak sayang ya. Betul ya. Coba Terima kasih sekali Mbak Rina sudah diundang di acara ini. Nama saya panjangnya itu Dewi Suarastiti. Tapi nama beken sama terkenalnya adalah Titi. Oh, Titi. Ya, betul. Mbak Titi ya, saya panggilnya betul, ya. Mbak Titi aja, Mbak Rina nggih. Mbak Titi di sini di Puskesmas sebagai Saya di Puskesmas sebagai surveillance kelurahan. Surveillance kelurahan. Ya, yang sukanya jalan-jalan keliling. Jalan-jalan. Iya, ke wilayah. Iya. Berarti kalau di Rejowinangun di wilayah Puskesmas sudah tahu semua ya Mbak ya, dari ujung sana sampai ujung. Iya. Kalau Sobat Sehat di rumah di Rejowinangun pasti sudah kenal dengan Bude Titi kalau kita panggilnya ya. Betul, Mbak Titi ya. Nama akrabnya ya kalau nama di wilayah. Nama bekennya tadi ya. Ya. Langsung aja nih Mbak Titi, kita mau tanya-tanya karena Sobat Sehat semua di rumah tentunya ingin tahu juga nih program yang ada di Rejowinangun, yang ada di Puskesmas Kota Gede 2 seperti itu, tentang nyambung dengan sesi yang pertama tadi tentang DBD ya. Nah, sebenarnya kalau tren penyakit DBD di Rejowinangun itu seperti apa sih? Atau banyak yang dideritanya itu anak-anak atau dewasa atau gimana? Ya. Khusus untuk di Kelurahan Rejowinangun memang masih sama untuk yang lainnya, sobat semuanya. Jadinya masih untuk anak usia sekolah. Jadi antara umur 7 tahun sampai 18 tahun. Sobat semua, ya itu Mbak Rina. Itu ya. Kalau di Rejowinangun ini
perkembangannya, maksudnya dari tahun ke tahun ini gimana? Untuk penyakit DBD ini tentunya. Nah, itu sobat semuanya. Kalau untuk Rejowinangun ini kasusnya tetap banyak. Banyak ya. Tetap banyak di kota ya juga tetap juara. Walaupun sudah banyak program yang kita lakukan baik dari puskesmas juga dari lintas sektor. Juara di sini maksudnya banyak ya. Iya, banyak yang kena positif DBD-nya. Sakit DBD. Nah, ternyata di Rejowinangun juga penyakit DBD ini dari tahun ke tahun masih ada seperti itu. Nah, di sini yang saya dengar nih Mbak Titi, kalau dari program pemerintah yang sudah dicanangkan itu kan PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk. Betul. Selain itu ada program lain lagi nggak sih yang dicanangkan untuk meminimalkan penyakit DBD ini? Ya, untuk yang terbaru ini dari pemerintah itu ada program namanya GIRIT. Ya, gerakan satu rumah satu Jumantik. Nah, alhamdulillah di Kelurahan Rejowinangun itu sudah kita laksanakan Mbak Rina. Sudah berjalan berarti ya Mbak ya. Itu dari yang koordinator adalah kader Jumantik RT dulu. Kader Jumantik RT. Berarti dari setiap RT ada satu kader Jumantiknya gitu ya. Tapi karena ada program baru namanya GIRIT, maka kita mengedukasi lewat kader Jumantik ini untuk ada kader Jumantik di rumahnya warga masing-masing. Di rumahnya warga masing-masing. Jadi diharapkan ada satu orang yang memantau atau Jumantiknya itu sendiri ya di rumahnya untuk mengawasi PSN di rumah tersebut. Itu siapa Mbak? Nah, itu nanti yang milih adalah keluarga tersebut. Boleh bapaknya, boleh ibunya, boleh anaknya, siapa aja boleh yang ada di rumah tangga itu. Betul ya, yang bertanggung jawab untuk melakukan PSN. Nanti saling mengingatkan ya. Nanti setiap minggu sekali melaporkan tugas PSN-nya itu, pemberantasan sarang nyamuknya itu ke Bukader Jumantik. Nanti ada bukunya. Iya. Nanti tinggal nulis kemudian dilaporkan ke puskesmas. Tentunya nanti bisa dicek ya, Mbak Titi ya, nanti angka bebas jentiknya berapa gitu ya. Bisa. Biasanya kita cek kalau pas ada kasus Mbak Rina. Gitu. Iya, kita keliling puskesmas, saya sama petugas programmer DBD-nya keliling ke rumah, 20 rumah untuk kita cek ada tidaknya jentik di rumah tersebut. Berarti keliling ke rumah warga ya gitu ya Mbak ya? Main-main, tulan-tulan. Ya, terima kasih Mbak Rina. Nah, silaturahmi ya. Iya, betul. Nah, selain dari program PSN dan kader mandiri ya, GIRIT itu tadi gerakan satu rumah satu Jumantik nih Sobat Sehat. Ini juga ada katanya ada program dari WMP. Gitu ya? Ya, betul. Nah, programnya ini seperti apa sih Mbak? Kalau boleh diceritakan biar sobat-sobat sehat semua di rumah tahu. Ya, untuk WMP ini itu karena kan ini kasusnya kita sudah banyak ya, ada terus. Ya, kita juara terus kota ya setiap tahun ya Mbak Rina. Nah, itu tuh ada gerakan PSN, sudah ada GIRIT. Tapi kok masih ada yang kena demam berdarah. Maka ini kita dari WMP kerjasama sama UGM itu mengadakan untuk penyebaran nyamuk berwolbachia. Ya, dan itu tidak menghilangkan untuk yang kegiatan yang kemarin. Jadi GIRIT tetap berjalan, PSN tetap berjalan ya Mbak Rina ya. Ini untuk kolaborasi gitu ya. Mungkin pengembangan atau inovasi mungkin seperti itu ya. Dengan tadi penyebaran atau peletakan telur nyamuk yang berwolbachia di wilayah. Betul sekali Mbak Rina. Jadi diharapkan agar ini kasus DB-nya bisa turun, bisa diminimalkan gitu ya. Insya Allah Mbak Rina. Ya, seperti itu. Nah, kalau dari tim WMP sendiri, ini dari puskesmas atau dari mana ya Mbak ya? Mungkin bisa diceritakan. Oh iya, puskesmas ini adalah kerjasama Mbak Rina. Kerjasama. Ya, betul. Jadi yang WMP itu dari UGM. Dari UGM ya. Jadi kita kerjasama, puskesmas juga jalan, nanti
dibantu sama UGM, kita bareng-bareng Bareng-bareng. bekerja ya gitu Mbak Rina. Oh, gitu ya. Semoga sukses nih untuk Amin, terima kasih Mbak letakkan Rina. telurnya Amin berbahaya ya. di wilayah yang merupakan Ya. program dari WMP yang Oh, bekerja sama amin, dengan amin. Puskesmas Ya, dan siap. tentunya dengan Iya. warga-warga di rumah ya Mbak Titi ya. Betul, nggih. Nah, ini harapannya sendiri nih dengan adanya disebarkannya nyamuk berwolbachia di Rejowinangun itu harapannya gimana? Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak. Ya, harapan kita dari Puskesmas, harapan dari lintas sektor itu diharapkan untuk kasus DBD-nya di Rejowinangun itu turun. Bisa turun. Jangan jadi juara terus. Kalau Jadi bisa juara. malah tidak ada yang terkena demam Terkena demam berdarah. berdarah. Iya, jadi Harapannya warganya semua sehat, sehat. gitu Betul ya. Mbak Dina ya. Nah, mungkin sedikit menambahkan mungkin kalau yang banyak nyamuknya itu juga bukan nyamuk yang membawa virus itu tadi ya. Iya, betul. Sudah berwolbachia. Sudah berwolbachia Ya, semua. nggih, Nah, iya. sudah jelas nih sekarang nih dari Sobat Sehat di rumah. Nanti ini sudah disampaikan oleh Mbak Titi tadi bagaimana penyebaran nyamuk berwolbachia di Rejowinangun yang bekerja sama dengan WMP, tim Ya. dari WMP. Seperti Betul. itu. Mohon dukungannya ya sobat Ya. semuanya agar program ini berjalan dengan Berjalan dengan lancar, berhasil, semuanya sehat semua. Semuanya sehat Ya. semua sehingga angka DBD bisa diminimalkan di Rejowinangun tentunya di Kota Yogyakarta. Amin. Betul Nah, Mbak Dina. Ya. mungkin segitu dulu aja Mbak Titi. Terima Oh, kasih siap. sekali Ya, sama-sama. untuk waktunya. Ya. Karena tadi sedang berkeliling-keliling kita panggil ke Iya, studio terima kita. kasih ya, sama-sama Mbak Rina. Iya, tetap sehat, tetap semangat Mbak Amin, Titi. amin, semangat Ya, sehat untuk terima Rejowinangun. kasih, Sobat Iya. Sehat di rumah. Dadah. Nah, kita sekarang udah ada di akhir acara nih, Mbak. Sudah di akhir acara. Oke, Seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya janji kita ada giveaway. Giveaway. nih. Ini apa Mbak giveaway-nya, Mbak? Ini facial. Facial Ya, ya, facial oke. untuk Sobat Sehat tentunya yang sudah Mengikuti atau menyaksikan dari awal sampai akhir tadi ya. Oke. Acara kita tadi. Oke. Nah, Tapi ada ketentuannya nih. Mungkin ada ketentuannya. Sobat Sehat di rumah bisa menulis ya. Iya, menulis. Nah, nanti bisa untuk mendapatkan giveaway ini syaratnya bisa like, kemudian komen, kemudian subscribe di YouTube channel kita Apa, Mbak? di Puskesmas Kota Gede 2. Nah, dan nanti juga kita ada pertanyaan, Ada pertanyaan. ya. Nanti bisa ditulis di kolom komentar. Jawabannya Ya. bisa ditulis di kolom Iya, komentar. jawabannya Oke. bisa ditulis di kolom komentar. Pertanyaannya yang pertama. Apa nih yang pertama? Tadi kan udah diterangkan nih cara mencegah DBD. Nah, Cara mencegah DBD. nanti apa? Cara mencegah DBD itu dengan apa? Ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, nah ini ada yang kedua sesuai dengan narasumber tadi yang kedua juga. Nah, tadi sudah disampaikan tentang nyamuk berwolbachia. Apa sih itu nyamuk berwolbachia itu? Nah, silahkan Sobat Sehat di rumah ada 2 pertanyaan. Ya. Itu dijawab di kolom komentar. Nanti kita akan pilih jawaban yang benar ya Mas ya, Ya. yang bisa mendapatkan Yang benar dan menarik tentunya. benar dan menarik, tentunya. betul. Oke, mendapatkan masing-masing satu face facial. it. Ya, kita ada 2 Ya, facialnya. oke. Mungkin cukup ya Mbak ya? Sudah cukup. Sudah cukup untuk episode episode kita kali ini. Kemudian terakhir kali Mbak, kita salam sehat ya Mbak. Tetap sehat tentunya. Oke, Kita tetap salam sehat. Tetap 1, 2, 3. Tetap sehat dan tetap semangat. semangat. Yeay, sampai jumpa di Sampai episode jumpa. selanjutnya.